Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan. Yang terhormat kepada Ibu Yenida Paramiza SSO MM selaku mata kuliah di komunikasi bisnis. Perkenalkan, nama saya Tasya Putri Islamia dengan NIM 43 12 40 10 131. Hari ini saya akan membahas 3 materi. Yang pertama ada introduction untuk komunikasi bisnis. Yang kedua ada komunikasi lisan, komunikasi tertulis, dan juga komunikasi nonverbal. Yang terakhir ada komunikasi internal dan eksternal di organisasi. Yang bahas pertama ini tentang introduction to komunikasi bisnis. Oke, yang pertama ini ada pengertian dari komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis ini adalah proses informasi, pesan, atau ide yang terjadi dalam lingkungan bisnis antara individu ataupun kelompok, baik di dalam maupun di luar organisasi, dengan tujuan mencapai kepentingan tertentu seperti kerjasama, pengambilan keputusan, atau peningkatan kerja perusahaan. Selanjutnya ada bentuk-bentuk dari komunikasi bisnis. Bentuk-bentuk dari komunikasi bisnis ini yang pertama ada komunikasi verbal, kedua ada komunikasi non-verbal, yang ketiga ada komunikasi internal, yang keempat ini ada komunikasi eksternal, yang kelima ada komunikasi formal, dan juga komunikasi dari informal. Oke, selanjutnya ada hambatan dan juga jenis-jenis dari komunikasi bisnis. Hambatan ini, komunikasi bisnis adalah segala sesuatu yang mengganggu atau menghalangi proses penyampaian pesan. Nah, sehingga pesan ini tidak terima atau tidak dipahami dengan baik oleh penerima tersebut. Contoh-contoh hambatan dari komunikasi bisnis. Contohnya ini yang pertama ada hambatan fisik, hambatan psikologis, hambatan bahasa, hambatan organisasi, hambatan persepsi, dan hambatan budaya. Selanjutnya ada keberhasilan dari komunikasi bisnis. Keberhasilan dari komunikasi bisnis ini ketika pesan yang tersampaikan itu dengan jelas dan juga dengan baik, dipahami penerima dan menghasilkan tindakan yang diharapkan umpan balik yang positif, yang berujung pada peningkatan efisiensi, kepercayaan, dan juga realitas. Yang pertama ini ada tujuan yang tercapai, ada umpan balik atau feedback, tidak ada hambatan, dan juga hubungan ini tetap terbaik. Kita ada contoh studi kasus kesalahan komunikasi internal dalam perubahan menu restoran. Nah, di sebuah restoran cepat saji, manajer perusahaan untuk mengganti menu paket tanpa melakukan sosialisasi yang jelas kepada karyawan. Nah, akibatnya kasir memberikan informasi yang berbeda-beda kepada pelanggan mengenai menu yang tersedia. Hal ini membuat pelanggan merasa kecewa dan juga menurunkan tingkat kepuasan kepada mereka. Nah, masalah ini muncul karena kurangnya komunikasi internal dan tidak adanya briefing sebelum perubahan dilakukan. Nah, solusinya adalah manajer harus melakukan briefing terlebih dahulu, menyediakan panduan tertulis, serta memastikan seluruh karyawan ini memahami perubahan tersebut. Selanjutnya materi yang kedua ini tentang komunikasi lisan, tertulis, serta komunikasi nonverbal. Pengertian dari komunikasi lisan adalah proses penyampaian informasi, ide, atau proses yang dilakukan secara langsung melalui ucapan atau kata-kata yang diucapkan antara pengirim dan juga penerima pesan. Nah, komunikasi ini biasanya terjadi secara tatap muka atau melalui media suara seperti telepon dan memungkinkan adanya respon secara langsung. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari komunikasi lisan. Nah, kelebihan ini yang pertama ada cepat dan efisien, yang kedua ada respon langsung, yang ketiga ada lebih jelas atau jika langsung, yang terakhir ada membangun hubungan. Nah, kekurangan ini tidak terkomunikasi, mudah dilupakan, berpotensi salah paham, dan juga terpengaruh dari emosi. Selanjutnya ada contoh studi kasus komunikasi lisan. Nah, seorang supervisor di minimarket memberikan instruksi secara langsung kepada karyawan mengenai cara menata produk baru di rak. Namun, karena penjelasan yang disampaikan terlalu cepat dan kurang rinci, karyawan menjadi salah memahami instruksi yang diberikan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa komunikasi lisan memiliki keunggulan dalam interaksi langsung, tetapi juga beresiko menimbulkan kesalahpahaman jika tidak disampaikan dengan jelas. Selanjutnya ada pengertian dari komunikasi tertulis. Nah, komunikasi tertulis ini adalah proses penyampaian informasi, pesan atau gagasan menggunakan simbol, huruf, atau angka dalam bentuk tulisan, baik secara fisik ataupun digital. Selanjutnya ada jenis-jenis dari komunikasi tertulis. Nah, berikut jenis-jenis dari komunikasi tertulis ini yang diumumkan digunakan. Yang pertama ada surat, yang pertama ini ada surat, yang kedua ada proposal, email atau surat elektronik, laporan, memo, pesan singkat melalui chat atau SMS, ada artikel atau tulisan ilmiah, yang terakhir ini ada pengumuman tertulis. Contoh studi kasus dari komunikasi tertulis, sebuah perusahaan menyampaikan perubahan jam kerja melalui email kepada seluruh karyawan. Meskipun informasi sudah dikomunikasikan dengan baik, beberapa karyawan mengalami kebingungan karena bahasa yang digunakan ini kurang jelas dan terlalu umum. Kasus ini menunjukkan bahwa komunikasi tertulis memiliki kelebihan dalam hal dokumentasi, namun tetap membutuhkan penjelasan bahasa agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Selanjutnya ada pengertian dari komunikasi nonverbal, proses penyampaian pesan tanpa menggunakan kata-kata, melainkan melalui isyarat atau simbol seperti ekspresi wajah, bahasa tubuh, gerakan, atau kontak mata. Komunikasi ini biasanya digunakan untuk menyampaikan emosi, sikap, atau reaksi seseorang, serta dapat memperkuat atau bahkan menggantikan komunikasi verbal dalam komunikasi sehari-hari maupun dalam dunia kerja.
Kelebihan dan kekurangan komunikasi nonverbal. Kelebihannya yang pertama ada selalu ekspresif, yang kedua ada cepat dipahami, yang ketiga ini ada mendukung komunikasi verbal, yang terakhir ada lebih alami dan spontan. Kekurangannya ini yang pertama ada mudah disalahartikan, yang kedua ada pengaruh budaya, yang ketiga ini ada tidak spesifik, yang terakhir ada sulit dikontrol. Selanjutnya ada contoh studi kasus dari komunikasi nonverbal. Dalam sebuah rapat, seseorang karyawan tidak menyampaikan pendapat secara lisan, tetapi menunjukkan sikap melalui bahasa tubuh seperti menggelengkan kepala dan tidak fokus. Nah, atasan kemudian menafsirkan bahwa karyawan tersebut tidak setuju atau tidak tertarik dengan pembahasan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi nonverbal dapat menyampaikan emosi atau sikap tanpa kata-kata, tetapi juga rentan disalahartikan. Nah, oleh karena itu, penting bagi atasan untuk mengonfirmasi secara langsung melalui komunikasi lisan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Selanjutnya, materi yang terakhir ini tentang komunikasi internal dan eksternal organisasi. Pengertian komunikasi internal adalah pertukaran informasi, ide, pesan yang terjadi di dalam suatu organisasi ataupun perusahaan, melibatkan karyawan, manajemen, dan juga tim. Nah, tujuannya ini adalah untuk membangun kedekatan, memastikan penyebaran informasi yang lebih efektif, meningkatkan keterlibatan kepada karyawan, serta menyelaraskan tujuan organisasi ini agar operasional berjalan dengan lancar. Jenis-jenis dari komunikasi internal. Jenis-jenis dari komunikasi internal ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada berdasarkan arah aliran dari informasi. Yang kedua ini ada berdasarkan sifat dan juga gaya. Nah, berdasarkan arah aliran informasi ini bagi menjadi tiga. Yang pertama ada komunikasi vertikal, horizontal, dan juga diagonal. Nah, vertikal ini yaitu dari antara atasan dan juga bawahan. Komunikasi horizontal ini antara karyawan yang setara. Yang ketiga ini ada komunikasi diagonal antara bagian yang berbeda. Nah, kalau berdasarkan sifat dan gaya ini, komunikasi formal ini yaitu komunikasi yang resmi sesuai dan gaya ini komunikasi formal yaitu komunikasi resmi sesuai aturan organisasi. Komunikasi informal ini yaitu komunikasi santai di luar aturan resmi. Selanjutnya pengertian dari komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah proses pertukaran informasi, pesan atau ide antar organisasi dengan pihak-pihak dari luar internal. Berbeda dengan komunikasi internal yang berfokus pada karyawan, komunikasi pada karyawan dan juga manajemennya. Nah, komunikasi eksternal ini bertujuan untuk membangun hubungan, reputasi, dan juga kepercayaan dengan audiens luar. Selanjutnya ada jenis-jenis dari komunikasi eksternal. Nah, jenis dari komunikasi eksternal ini bagi menjadi dua. Yang pertama ada berdasarkan tujuan strategis dan berdasarkan saluran juga media. Nah, berdasarkan tujuan strategis ini yang pertama ada hubungan masyarakat, komunikasi penawaran, hubungan pelanggan, dan hubungan investor. Berdasarkan saluran dan media ini yang pertama ada media digital, media massa juga dicetak, interaksi langsung, dan juga acaranya. Contoh studi kasus psikokomunikasi dalam komunikasi internal organisasi. Sebuah perusahaan retail mengalami penurunan kinerja tim karena adanya masalah dalam komunikasi internal. Manajer sering memberikan instruksi secara singkat melalui pesan tanpa penjelasan yang jelas, sehingga karyawan memiliki pemahaman yang berbeda-beda terhadap tugas yang diberikannya. Nah, akibatnya terjadi kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan, keterlambatan penyelesaian tugas, dan muncullah konflik antar karyawan. Selain itu, karyawan merasa kurang diberi kesempatan untuk bertanya atau memberikan umpan balik. Nah, untuk mengatasi masalah ini, perusahaan mulai menerapkan komunikasi yang lebih terbuka, memberikan instruksi yang lebih jelas dan detail, serta mendorong karyawan untuk aktif berdiskusi. Setelah perbaikan ini dilakukan, koordinasi tim menjadi lebih baik dan produktivitas kerja pun meningkat. Selanjutnya, contoh studi kasus kesalahan komunikasi eksternal terhadap pelanggan. Sebuah perusahaan makanan cepat saji mengalami penurunan kepercayaan pelanggan setelah muncul keluhan di produknya. Produk perusahaan terlambat merespon keluhan tersebut sehingga informasi negatif menyebar luas dan mempengaruhi citra perusahaan. Nah, kurangnya komunikasi yang cepat dan juga jelas kepada publik membuat pelanggan merasa diabaikan. Nah, akhirnya memberikan klarifikasi resmi, meminta maaf kepada pelanggan serta meningkatkan pelayanan melalui tim customer service. Setelah melakukan perbaikan komunikasi eksternal ini, kepercayaan pelanggan perlahan kembali meningkat. Kesimpulan dari komunikasi bisnis ini merupakan proses penting dalam menyampaikan informasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Nah, bentuk komunikasi dalam bisnis meliputi komunikasi lisan, tertulis, dan juga nonverbal, yang masing-masing memiliki peran dan memperjelas pesan dan membangun pemahaman. Selain itu, komunikasi juga ini terbagi menjadi komunikasi internal dan eksternal, di mana komunikasi internal ini berfungsi untuk menjaga koordinasi dan hubungan kerja di dalam organisasi, sedangkan komunikasi eksternal berperan dalam membangun citra dan hubungan dari pihak luar. Secara keseluruhan, keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh kemampuan dalam mengelola komunikasi secara tepat, jelas, dan juga efektif. Sekian presentasi dari saya, Tasya Putri Islamia. Pamit undur diri. Apabila ada kata-kata kurang jelas dan juga kata-kata kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.